Shalom, Bapak kasih Tuhan, kita percaya sampai hari ini kita diberikan kekuatan kesehatan. Kita percaya kita bisa menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Walaupun keadaan semakin hari semakin tidak menyenangkan, tapi percaya Tuhan Yesus selalu baik. Dan kita jangan pernah lupa selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan supaya kesehatan bisa diberikan kepada kita. Mari kita akan bersama-sama siapkan hati kita pada Tuhan. Kita akan undang Roh Kudus. Kita akan tinggalkan segala beban persoalan kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan syukur buat segala kebaikan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kami akan naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang ku
buka hati kita akan buka pikiran kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan malam pada hari ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sambut firman Tuhan diawali dengan doa terlebih dahulu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang empunya firman, Allah yang menggenapi setiap firman-Nya, kami datang kepadamu Bapa di dalam nama Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami bawa persembahan rasa syukur dan terima kasih, karena kami tahu hanya oleh karena kebaikan Bapa yang dianugerahkan kepada kami, maka pada saat ini kami boleh beribadah kepada Engkau ya Bapa. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami boleh memuji-muji kebaikan-Mu Bapa, kebaikan Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kami. Kami persembahkan penyembahan karena Bapa Engkau tahu bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa melalui pemberitaan firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Firman-Mu menjadikan satu suluh yang menuntun perjalanan kehidupan kami, sebuah perjalanan yang berkenan di hati-Mu, Engkau berkati dan Engkau pakai. Terima kasih Bapa, dengan sukacita dan ucapan syukur firman-Mu boleh kami terima. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita di tengah-tengah peribadahan atau kebaktian kita kali ini, Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak membaca firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu Saudara mempersiapkan Alkitabnya, khususnya yang beribadah secara online dari rumah. Baik, Yeremia pasal 29 ayat 7. Baik, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkannya dengan baik, dan saya akan membaca untuk kita semua. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Boleh sekali lagi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita mau mengerti firman Tuhan ini, Roh Kudus memimpin kita bahwa dari pembacaan ini ada 3 hal yang perlu kita tahu, karena disitulah ada rencana Allah bagi kehidupan kita yang berujung untuk hormat, kemuliaan, dan kesaksian bagi Tuhan Sang Penebus hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertumbuh dari firman Tuhan yang kita baca, yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yang pertama, kemana kamu aku buang, kemana kita ini ditempatkan dalam kota tertentu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang kita ini menjadi penduduk yang berdomisili di kota tertentu, itu bukan maunya kita.
tetapi itu memang Tuhan yang menempatkannya. Sekali lagi saya katakan, Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti saya sebagai seorang hamba Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara dalam yaitu keprofesian yang lain, kalau sekarang kita ada di kota tertentu yang sekarang kita ada, itu bukan mau kita, tetapi memang Tuhan yang sudah menempatkannya di setiap kota kita masing-masing. Haleluya. Dan tentunya Tuhan menempatkannya tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak ceroboh, tetapi Tuhan mempercayai kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa kota itu dalam kesejahteraannya. Yang percaya berkata amin. Jadi kita di kota kita masing-masing, sekali lagi yang harus kita tahu, yang harus kita pahami, yang harus kita yakini, Tuhan menempatkan kita tidak pernah salah. Ada rencana Tuhan di balik penempatan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan kota itu. Jadi Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Berikutnya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuh dari ayat ini yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di kota tertentu, maka kita punya tanggung jawab ilahi yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, yaitu kita membawa kota itu ke dalam doa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti punya tanggung jawab khusus mendoakan setiap kota kita masing-masing. Orang lain mau mendoakan monggo saja, tetapi tanggung jawab itu adalah kita, karena kita yang ditempatkan itu. Kalau ada anak Tuhan yang lain, kalau ada hamba Tuhan yang lain, dia ada di tempat di kota yang lain, memang Tuhan taruh beban kepada mereka untuk yaitu berdoa kepada kota. Sehingga kita satu dengan yang lain, penduduk yang satu dengan penduduk yang lain, kita bersehati membawa kota kita masing-masing di dalam doa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan maupun anak-anak Tuhan, mari kita lebih bertanggung jawab lagi untuk membawa kota di mana kita ditempatkan di dalam doa dalam nama Yesus kepada Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta itu, agar Allah menjaga kota kita dengan memagari kota kita dengan malaikat-malaikatnya, sehingga kota kita terlindungi. Teristimewa pada hari-hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID yaitu 19, kita berharap untuk sesegera mungkin terkendalikan. Maka pada saat ini kita sangat penting, sungguh menjadi sesuatu yang emergensi, tidak bisa ditunda lagi. Mari seperti saya hamba-hamba Allah, bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara, kita bersehati dalam nama Yesus, bertanggung jawab untuk kota kita di dalam doa agar memperoleh penjagaan dari Bapa melalui malaikat-malaikat yang diperintahkannya menjaga kota kita. Haleluya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita mempunyai tempat, kita mempunyai kota bisa segera terkendali agar penyebaran, penularan pandemi COVID-19 itu terhentikan dari kota kita. Pasti kita bawa di dalam doa.
Yang setuju katakan amin. Dan melalui doa kita, Allah bisa, yaitu memberkati kota kita, memulihkan kota kita, bahkan dipulihkan lebih baik daripada sebelumnya, menjadi kota yang diberkati Tuhan, menjadi kota yang sejahtera, menjadi kota yang sejuk, penuh damai, sejahtera, berlimpah akan shalom. Itu tentu tidak lepas dari doa saya selaku hamba Allah dan doa Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan. Kitalah yang bertanggung jawab. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, bertumbuh daripada pembacaan firman Allah pada saat ini, dalam kesempatan ini. Yang ketiga adalah begini. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bapak Ibu Saudara ini kan dikasih Tuhan, Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah, agar kota di mana kita ditempatkan menjadi kota yang penuh dengan kesejahteraan. Karena kita diberikan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan itu. Dan kesejahteraan kota kita menjadi kesejahteraan kita. Maka kita harus mengusahakannya. Kita bukan berdoa saja dengan iman, tetapi Tuhan juga mengamanahkan kepada kita. Kita juga melakukan sesuatu, ada tindakan sesuatu, namanya mengusahakan. Kita tidak berpangku tangan, kita tidak nganggur, tetapi kita bertindak, kita bekerja. Bekerja yang tidak berlawanan, bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan. Kita bekerja dengan pekerjaan yang halal. Dan etos kerja kita bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Saya pun yang melayani. Saya akan melayani dengan kerja keras, Bapak Ibu Saudara, penuh dengan tanggung jawab. Dan saya bisa itu melakukannya apabila saya punya pandangan seperti ini. Aku bekerja bukan untuk manusia, tapi aku bekerja untuk Tuhan. Dan kita akan bisa melakukan pekerjaan itu sebaik-baiknya. Dan disitulah kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita akan tidak pernah gagal karena kita tidak pernah bekerja sendiri, karena kita bekerja bersama dengan Allah dan kembali untuk hormat dan kemuliaan Allah di dalam namanya. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mesti produktif. Kalau ada yang bertanya hari ini, di dalam pandemi COVID-19 ini, apakah kita masih bisa bekerja? Saya katakan, apa yang masih bisa engkau kerjakan, kerjakanlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakanlah agar hidup ini produktif. Namun dengan catatan, kita harus mengikuti, yaitu anjuran, instruksi dari pemerintah. Kita tidak boleh melawannya, kita tidak boleh membangkangnya. Karena kita orang percaya tahu bahwa di dalam Rom 13 ayat 4, bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara ini, kita mesti menjaga diri dalam pola, yaitu kehidupan normal yang baru. Kita bekerja dengan memakai masker, menjaga kebersihan tangan dengan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kita dengan jaga jarak. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu caranya kita mengusahakan kesejahteraan kota ini, sehingga kita tidak menjadi beban bagi pihak yang lain.
bagi orang lain, bagi pemerintah. Kita tidak menjadi beban. Setidak-tidaknya kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan rencana Allah jauh lebih baik. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pelayanan saya pun juga demikian. Pelayanan yang tunduk dengan yaitu protokol kesehatan. Gereja kita memang ada peribadahan, tetapi siapa yang akan hadir di dalam peribadahan itu melewati protokol kesehatan yang sangat ketat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang hadir yaitu anak-anak sekolah minggu tidak bisa tetap pakai pelayanan online seperti saat ini. Yang sepuh-sepuh juga, yang manula juga sementara waktu belum diperkenankan karena kelompok usia inilah yang rentan dengan yaitu wabah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang tidak tergolong dalam kelompok ini, monggo kalau mau hadir. Cuman Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kapasitas gereja kita yang biasanya 300 kursi yang tertata, tapi sekarang cuman tinggal sekitar 60 kursi atau 70 kursi. Karena kita mesti harus ada jarak, jaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Saudara ini diperiksa suhu badannya yang di atas 37,5 derajat Celcius, dimohon untuk pulang. Dipastikan yang datang mesti sehat. Banyak hal lain. Sebelum besok untuk kebaktian, kita semprot dulu dengan desinfektan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pun pelayanan yang tunduk, yang taat dengan protokol kesehatan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini, ada kehendak Tuhan yang harus kita ketahui. Yang satu, bangunlah sebuah kesadaran bahwa kita ada di kota kita masing-masing, bukan karena mau kita, tetapi Tuhan yang punya kehendak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara ini, kita punya tanggung jawab untuk setiap kali kita membawa kota di mana kita ditempatkan oleh Tuhan di dalam doa kepada Allah, agar Allah melindungi, Allah memulihkan, Allah memberkatinya. Dan yang ketiga, kita ambil bagian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengusahakannya. Kita tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak menjadi beban bagi pemerintah yang ada di kota kita. Karena kita menjadi orang yang rajin bekerja, kita produktif, dan kita bekerja bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan kita. Sama-sama kita diberkati Tuhan dan dipermuliakan oleh Tuhan. Baiklah, shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, oleh anugerah Tuhan, maka ibadah kita pada saat ini akan kita lengkapi dengan sakramen perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena anugerah Tuhan saja kami boleh bersakramen perjamuan kudus, sehingga kami tidak akan pernah lupa, apalagi melupakan untuk segala kasih Tuhan yang telah terbukti atas kami melalui penderitaan-Mu, melalui tubuh-Mu yang disalib, melalui pencurahan darah-Mu di Bukit Golgota, dan melalui kematian-Mu di kayu salib. Maka disitulah kami menerima kasih Allah yang menyelamatkan kami, yang mengampuni dosa kami, yang membawa kami di dalam hidup yang kekal. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Kami persilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kepala keluarga bisa membagikan roti dan anggur untuk setiap anggota keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Saya persilahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Apabila sudah dibagikan, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan angkat roti di hadiratnya, posisi di atas kepala kita, sebagai tanda hormat kepada Tuhan dan pengorbanannya. Mari sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, percayakah engkau sesuai dengan firman-Nya bahwa hanya oleh karena tubuh Kristus yang disalibkan itu, maka setiap orang yang percaya dan menerimanya memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah? Mari yang percaya kita makan dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, selebihnya kita akan angkat cawan yang berisi anggur, dan firman-Nya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selaku hamba Allah, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah oleh karena imanmu dan percayamu bahwa hanya di dalam penumpahan darah Kristus dan kematian Kristus di kayu salib, maka di sana tersedia pengampunan dosa? Apakah dosa dari Bapak, Ibu, Saudara sudah diampuni? Mari kita yang percaya minum dalam nama Yesus. Mari bersama saya kita katakan syukur bagi Tuhan. Syukur bagi Tuhan yang oleh karena tubuhnya yang disalib, maka setiap kita yang percaya memperoleh kuasa menjadi anak-anak Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Mari bersama saya kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang oleh karena penumpahan darah-Mu dan yang oleh karena kematian-Mu kami memperoleh pengampunan dosa. Hidup kami dibenarkan di hadapan Bapa. Dan mari kita katakan haleluya, puji Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan, maka hidup lama kami berlalu, hidup yang baru sudah datang. Hidup yang ada di dalam kasih, kemurahan, kebaikan, karunia Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada di dalam berkat, kasih, dan pengorbanan Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa meneguhkan firman Tuhan di dalam hati kita. Bapa Allah yang baik, di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, kami mempersembahkan syukur karena Engkau Bapa berkenan berbicara atas kami. Dan firman-Mu itulah yang sudah kami dengar, kami simpan
berkerajaan, menuntun dan memimpin di dalam kehidupan kami. Namun lebih dari itu Tuhan, kami rindu untuk mampu melakukannya. Olehnya mari Roh Kudus, Engkau akan tolong kami, sehingga kami bukan sekedar mampu mendengar, namun kami mampu melakukannya. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada di dalam berkat penyertaan Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya, kita percaya hari ini kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya semua yang mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang diberkati, semua yang diberkati. Dan kita bersyukur kita sudah melakukan perjamuan kudus. Kita percaya dengan perjamuan kudus ini kita akan imani setiap masalah kita, setiap sakit penyakit, kita yakini kita akan sembuh oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita percaya semua sangat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, Bapak Ibu dan Saudara saya jemput untuk bangkit berdiri, angkat tanganmu dua-dua di hadiratnya, dan kita akhiri peribadahan kita dalam doa penutup dan berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara ke hadirat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hanya oleh karena kebaikan Tuhan yang dianugerahkan kepada Tuhan, maka ibadah ini boleh ada di dalam penyertaan berkat Tuhan sendiri. Dan sebentar ibadah ini akan terselesaikan, Engkau tetap, penyertaan-Mu tetap bagi kami sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat penyertaan kasih kuasa serta mujizat dan perlindungan Tuhan, yang percaya berkata amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus,
hanya bagi